Halo Perbanas Pips, kembali lagi dengan kita, tapi dengan topik yang berbeda nih. Apakah Perbanas Pips tahu tentang pengertian fintech? Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Fintech hadir untuk kamu yang ingin mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Dimulainya industri fintech di Indonesia itu pada tahun 2006. 2015, perusahaan fintech di Indonesia juga mengalami pertumbuhan pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar fintech OJK. 2017 mulai berkembang fintech syariah. Setelah itu dibentuklah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia. Dasar hukum penerapan fintech di Indonesia. Yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/KSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016 mengatur hal terkait uang elektronik. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Perkembangan fintech di Indonesia membawa banyak manfaat bagi para penggunanya. Berikut ini adalah manfaat fintech. Yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Ketika kamu melakukan transaksi finansial, maka kamu tidak perlu untuk pergi ke bank atau ATM untuk melakukan transaksi. Kamu bisa melakukannya dengan menggunakan smartphone kamu. Maka dari itu, fintech juga memudahkan masyarakat. Selanjutnya adalah akses pendanaan lebih baik. Berkat adanya fintech, teknologi keuangan berkembang pesat, sehingga bisa menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini juga menyebabkan semakin banyak orang yang memahami cara mendapatkan bantuan pendanaan untuk menunjangkan kegiatan mereka sehari-hari. Selanjutnya adalah mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi akan mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan juga praktis. Selain itu, fintech dapat membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga yang rendah melalui pinjaman online yang merupakan salah satu bentuk produk fintech. Apa aja sih jenis-jenis fintech di Indonesia? Yang pertama, crowdfunding. Masyarakat bisa menggalang dana atau berdonasi untuk suatu program sosial yang menjadi perhatian dan kepedulian bersama, seperti kitabisa.com. Selanjutnya ada P2P Lending Service yang membantu masyarakat yang membutuhkan akses peminjaman keuangan untuk memenuhi kebutuhan seperti awan tunai. Selanjutnya ada Digital Payment System, yang mana kegunaannya adalah penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit atau token listrik PLN seperti Payfast. Selanjutnya adalah investasi. Saat ini, investasi banyak sekali diminati oleh kalangan muda. Hal ini karena investasi sudah tidak lagi sulit untuk dilakukan, seperti reksadana online hingga Bitcoin. Selanjutnya adalah Payment Gateway, yang memiliki fungsi sebagai jembatan penghubung antara pelanggan dengan perusahaan fintech e-commerce. Kamu tidak perlu lagi pergi ke bank atau ATM untuk melakukan transaksi. Berikut ini adalah ciri-ciri fintech ilegal yang wajib kamu waspadai. Yang pertama, fintech ilegal tidak memiliki izin resmi dari OJK. Yang kedua, memberikan bunga, denda, dan biaya lain yang sangat tinggi. Yang ketiga, proses penagihan dilakukan secara tidak beretika dan cenderung kasar, bahkan mengancam. Berikut ini adalah ciri-ciri fintech legal. Yang pertama, berizin dan terdaftar di OJK. Yang kedua, informasi mengenai perusahaan jelas. Yang ketiga, biaya yang dibebankan sesuai dengan OJK. Berikut ini adalah contoh perusahaan fintech yang populer di Indonesia. Yang pertama ada Modalku. Platform ini berjenis peer-to-peer lending yang memungkinkan pemilik UMKM mampu mengajukan pinjaman sebanyak 50 juta hingga 500 juta rupiah dalam kurun waktu 3-12 bulan. Modalku akan menerima komisi sebesar 3% dari peminjaman
dan 3 hingga 4% dari pihak investor. Selanjutnya ada Finansialku. Finansialku merupakan perusahaan perencana keuangan yang memiliki kanal edukasi, aplikasi keuangan, hingga konsultasi keuangan. Hingga Agustus 2020, perusahaan fintech Indonesia ini telah mengumpulkan seed funding dengan total 3,3 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya adalah Kredivo. Kredivo adalah contoh fintech di Indonesia dengan konsep pinjaman tanpa kartu kredit, dengan proses pendaftaran serta pencairan dana yang cepat. Kredivo juga menawarkan kemudahan dalam pinjaman tunai dengan bunga terendah dibandingkan perusahaan sejenis. Selanjutnya adalah GoPay. Untuk mendukung berbagai layanan yang dimiliki oleh aplikasi on-demand Gojek, pihak Gojek akhirnya membuat sebuah layanan bernama GoPay untuk mendukung layanan pembayaran non-tunai. Saat ini, mayoritas pengguna Gojek sudah memanfaatkan layanan ini dikarenakan pelanggan banyak dimanjakan dengan berbagai diskon dan hadiah yang cukup menggiurkan. Selanjutnya adalah OVO. OVO bisa dikatakan menjadi kompetitor kuat bagi GoPay. OVO sama halnya seperti GoPay, yang mana adalah aplikasi dompet digital yang memudahkan penggunanya melakukan transaksi secara non-tunai. Dengan promo yang memikat pelanggan, salah satu perusahaan fintech terbesar di Indonesia ini juga bekerja sama dengan banyak merchant, bahkan sudah bekerja sama dengan lebih dari 200.000 UKM yang tersebar di Indonesia. Nah, Perbanas Pips, sudah lebih tahu kan tentang pengertian fintech? Kamu bisa memanfaatkan kemudahan fintech ini untuk di kehidupanmu, namun jangan sampai salah langkah ya, dan malah menggunakan yang ilegal. Jadi, apakah hari ini kamu sudah menggunakan fintech?